Oke, selamat sore. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pemasaran jasa dan pemasaran relasional. Next. Oke, berikut anggota kelompok 7 ada Ilham Armedia, saya sendiri Ahmadil Pramudia, dan ada Aditya. Next. Masuk ke slide materi yang pertama, yaitu pemasaran jasa. Fokus pada produk yang tidak berwujud. Produk jasa tidak bisa disentuh atau dilihat secara fisik, misalnya perbankan, pendidikan, transportasi, atau konsultasi. Nilainya ada pada manfaat dan pengalaman yang dirasakan pelanggan. Yang kedua, mengutamakan kualitas pelayanan. Keberhasilan pemasaran jasa sangat bergantung pada bagaimana perusahaan memberikan pelayanan yang cepat, ramah, tepat, dan memuaskan. Yang ketiga, membutuhkan interaksi langsung dengan konsumen. Karena jasa yang dihasilkan dan dikonsumsi bersamaan, maka interaksi langsung sangat penting. Contoh seperti dokter dengan pasiennya, dosen dengan mahasiswa, atau kasir dengan pembeli. Kemudian ada karakteristik jasa, ada 4. Yang pertama, tidak berwujud, intangibility, tidak bisa disimpan atau dipamerkan seperti barang. Yang kedua, bervariasi atau variability, kualitas layanan dapat berbeda tergantung siapa yang memberi, kapan, dan bagaimana. Yang ketiga, tidak tahan lama atau perishability, tidak bisa disimpan untuk digunakan nanti. Misalnya seperti kursi bioskop, kosong hari ini tidak bisa dijual besok. Dan yang terakhir, tidak dapat dipisahkan atau inseparability, produksi dan konsumsi terjadi bersamaan. Next. Pemasaran 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 relasional. Pemasaran relasional ini bertujuan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan jangka panjang dengan jangka panjang dengan pelanggan. Fokusnya bukan hanya pada transaksi sesaat, transaksi dalam jangka pendek, tetapi lebih ke arah untuk menjaga agar pelanggan tetap setia. Kemudian fokus pada loyalitas dan kepuasan konsumen. Perusahaan harus menciptakan pengalaman positif sehingga pelanggan merasa puas dan ingin kembali. Kemudian lebih menekankan retensi pelanggan daripada akuisisi, di mana untuk mempertahankan pelanggan lama yang dianggap lebih murah karena kita nggak perlu mengeluarkan banyak biaya lagi untuk mencari pelanggan baru. Lebih baik di pemasaran relasional kita mempertahankan pelanggan lama yang loyal. Kemudian ada hubungan saling menguntungkan antar perusahaan maupun konsumen atau pelanggan, di mana di kedua belah pihak akan saling menguntungkan. Perusahaan mendapat pendapatan yang keberlanjutan, di mana dengan pelanggan yang loyal, pendapatan mereka juga akan selalu didapatkan oleh pelanggan tersebut, dan pelanggan juga akan mendapatkan pelayanan terbaik dengan keloyalan yang mereka kasih. Kemudian di slide selanjutnya ada perbedaan pemasaran jasa dan relasional, di mana perbedaan ini perbedaan ini yang pertama adalah pemasaran jasa. Fokus pada pelayanan dan pengalaman, di mana di dalam pemasaran jasa, perusahaan bakal lebih fokus terhadap melayani dan juga experience dari pelanggan. Dan maka dari itu, kita perusahaan perlu lebih banyak melakukan interaksi langsung. Tentunya dengan interaksi langsung, itu juga dapat meningkatkan pelayanan dan pengalaman oleh pelanggan. Dan interaksi langsung juga juga bisa
membuat tidak terlalu banyak tangan yang bermain di dalam kegiatan pemasaran tersebut. Jadi pelanggannya langsung dapat pemasaran jasa dan mereka juga mendapatkan pengalaman pelayanan yang mereka ingin. Kemudian di perbedaannya dengan pemasaran relasional ini lebih fokus terhadap hubungan jangka panjang. Jadi mereka akan lebih fokus terhadap sesuatu yang berkelanjutan, yang itu pastinya bersangkutan dengan para pelanggan dan juga perusahaan. Perusahaan bakal lebih menekankan pemasaran relasional ini, mereka kan lebih mengunci para pelanggan dan dari itu juga mereka menekankan retensi dan loyalitas para pelanggan supaya pelanggan tersebut tidak pergi kemana-mana. Jadi ketika pelanggan memerlukan barang A, produk A, mereka bakal langsung ke perusahaan yang menerapkan pemasaran relasional ini karena dari awal persepsi mereka bahwa oh aku pengen barang A aku akan ke perusahaan ini karena mereka melakukan pemasaran relasional yang berfokus kepada hubungan jangka panjang dan loyalitas pelanggan seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke slide mengenai konsep inti dan tujuan pemasaran relasional. Nah, untuk di konsep inti yang pertama itu ada kepuasan pelanggan sebagai prioritas. Nah, pemasaran relasional menempatkan kepuasan pelanggan sebagai pusat strategi. Jika pelanggan puas, mereka cenderung melakukan pembelian ulang, merekomendasikan kepada orang lain, dan lebih jarang pindah ke pesaing. Contohnya, seperti layanan pelanggan yang cepat, menanggapi keluhan, garansi yang jelas, atau pelayanan pengguna jual yang baik. Yang kedua itu ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Relasi relasi antara perusahaan dan pelanggan harus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Perusahaan mendapat pendapatan dan keberlanjutan bisnis, sementara pelanggan memperoleh nilai lebih berupa seperti kenyamanan, harga bersaing, serta layanan berkualitas. Contohnya apa? Contoh itu seperti program keanggotaan atau membership, di mana pelanggan mendapatkan diskon khusus dan perusahaan memperoleh loyalitas. Yang ketiga adalah layanan dipersonalisasi sesuai kebutuhan pelanggan. Nah, setiap pelanggan itu unik, sehingga perusahaan perlu memahami preferensi mereka. Personalisasi bisa dalam bentuk rekomendasi produk berdasarkan riwayat belanja, ucapan ulang tahun, atau layanan khusus sesuai kebiasaan pelanggan. Contohnya e-commerce yang menampilkan rekomendasi produk sesuai riwayat pencarian atau bank yang menawarkan paket kredit sesuai profil nasabah. Lalu kita akan masuk ke tujuan pemasaran relasional. Nah, yang pertama itu ada membentuk loyalitas pelanggan yang kuat. Pelanggan yang loyal tidak hanya membeli sekali, tapi terus-menerus membeli dari perusahaan yang sama. Mereka juga berperan sebagai advocate atau merekomendasikan produk kepada orang lain. Nah, dengan loyalitas, perusahaan dapat mempertahankan pangsa pasar secara konsisten. Selanjutnya ada mengurangi biaya akuisisi pelanggan baru. Seperti mendapatkan pelanggan baru biasanya lebih mahal atau melalui iklan, promosi, dan strategi pemasaran lainnya. Dengan menjaga hubungan yang baik, perusahaan bisa mengurangi ketergantungan pada strategi mahal untuk menarik pelanggan baru. Nah, pelanggan lama yang puas biasanya akan tetap menggunakan produk tanpa banyak upaya tambahan dari perusahaan. Selanjutnya ada meningkatkan Customer Lifetime Value atau CLV. CLV adalah total nilai pendapatan yang bisa dihasilkan dari seseorang pelanggan selama mereka berhubungan dengan perusahaan. Semakin lama pelanggan bertahan dan semakin banyak mereka bertransaksi, maka semakin tinggi CLV yang diperoleh. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti pelanggan yang setia menggunakan layanan telekomunikasi selama 10 tahun jelas lebih bernilai dibandingkan pelanggan yang hanya sekali pakai. Ya, sekian baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.